Kalau pendeta lain suka khotbah bilang begini, Anda yang tersinggung pintu gereja terbuka, beta sonde. Itu pintu betutup, lu jangan keluar. Lu keluar, lu habis. Kunci, jangan keluar. Jangan, beta takut lu salah langkah, lu habis saudaraku. Beta keras tapi son mau lu keluar. Tetaplah di sini, tetaplah menyembah, tetaplah cari Tuhan, tetaplah berserah. Jangan keluar, bahaya. Mari kita buka 1 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai ayat 12. Mari perhatikan ayat-ayat ini dan kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka akan bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Tepuk tangan untuk firman Tuhan Yesus Kristus. Langit dan bumi pasti akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Salah satu kekuatan iman kita adalah mendengar dan membaca, atau membaca dan mendengar firman Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat 17, Alkitab berkata iman bertumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Lalu dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-13, firman itu mengingatkan kita, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar itu mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi sikap hati kita, bahkan mempengaruhi segala perilaku saya dan saudara. Jadi jangan sepelekan urusan baca Alkitab atau dengar khotbah, apalagi tentunya khotbah-khotbah yang isinya adalah benar-benar memberitakan firman. Karena dari waktu ke waktu kita bisa menemukan ada perbedaan antara khotbah dan beritakan firman. Ada orang khotbah dan tidak ada firman di dalam. Padahal khotbah yang benar memberitakan firman, menjelaskan firman. Paulus dalam masa pelayanannya, Paulus bilang aku tidak mau tahu tentang yang lain. Yang aku mau kemanapun aku pergi, beritakan Yesus, beritakan Injil, beritakan Injil. Dan memang dari terobosan yang Tuhan pakai melalui Paulus itu, penuaian, pelipat gandaan, perintisan-perintisan, gereja-gereja dibangun hanya dengan memberitakan Injil. Jadi kalau hari-hari ini gereja mau bertumbuh, ya harus beritakan firman. Itu pertumbuhannya sehat, mengingat gereja pertama itu lahir gara-gara khotbah. Bapak Ibu jemaat sudah tahu itu. Waktu saya bahas khotbahnya Simon Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2 mulai ayat 14 sampai seterusnya. Khotbah itulah yang melahirkan gereja. Gereja dilahirkan oleh siapa? Oleh Allah Tritunggal. Melalui apa? Pemberitaan firman. Ada hal-hal spektakuler di sekitar peristiwa hari Pentakosta itu, seperti tiupan angin keras, lidah-lidah api, glosolalia atau bahasa-bahasa lidah, bahasa-bahasa roh. Tapi ketiga fenomena spektakuler ini tidak melahirkan gereja. Tidak, yang melahirkan gereja
khotbah, pemberitaan firman. Maka dari itu, terima kasih buat jemaat yang hadir hari ini dengan tujuan memuji menyembah Tuhan lalu menerima firman. Dan kita diajar juga bahwa memuji menyembah Tuhan harus mantap ya. Karena khotbah sekali lagi itu Alkitab bilang menabur benih di tanah. Tentu kita rindu tanah-tanah kita ini tanah yang subur, tanah yang betul-betul siap. Nah, proses untuk masuk khotbah itu kan menyanyi dulu puji Tuhan. Makanya dalam ilmu praise and worship, pujian penyembahan, katanya sih ada yang saya masih bisa terima pandangan itu. Mereka bilang khotbah tabur benih, maka menyanyi puji Tuhan itu ibarat mengolah tanah. Jadi orang masuk di hadirat Allah menyembah, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus itu. Roh bekerja melembutkan. Kalau datang ada masalah, ada tantangan, ada gesekan, ada tersinggung, ada marah, lain sebagainya. Tenggelam dalam hadirat Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan. Di sana Roh bekerja supaya itu tanah-tanah yang kalau ada onak nah geser, ada batu-batu geser. Supaya sebisa mungkin tanah-tanah hati kita subur. Benih tabur, dia berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis. Tuhan senang. Nah, saudara-saudara, dari pembacaan firman ini sebenarnya adalah sambungan ya dari khotbah minggu lalu, di mana kita membaca secara utuh satu perikop dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 12. Tapi hari ini saya penggal cuma 3 ayat. Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12 masih di bawah tema yang sama. Yaitu apa? Orang Kristen lebih beruntung dari para nabi dan para malaikat. Lebih beruntung dalam hal apa? Lebih beruntung dalam persoalan keselamatan. Apakah kita selamat lalu nabi-nabi tidak selamat? Bukan. Nabi-nabi juga selamat, saudara-saudara. Ingat, nabi-nabi juga selamat. Makanya ada ayat bilang, Tuhan biar nanti kau lihat orang dari timur barat akan duduk makan dengan Abraham, Ishak dan Yakub, tapi anak-anak kerajaan ini dibuang keluar. Berarti Abraham, Ishak dan Yakub ada di sorga. Elia diangkat ke sorga, Henok diangkat ke sorga. Berarti nabi-nabi masuk sorga. Tapi dibandingkan dengan kita, mereka lah yang layani kita, lalu kita ini menikmati pelayanan mereka. Makanya minggu lalu saya kutip komentar John Calvin yang mengatakan, ibarat nabi-nabi itu siap meja lengkap dengan menu-menunya, makanan pesta besar, tapi mereka tidak makan sama sekali, yang makan kita. Bapak Ibu bayangkan, yang layani kita untuk urusan persoalan keselamatan itu bukan pendeta kecil kayak saya. Bukan ketua sinode. Nabi-nabi. Yang jelas secara rohani mereka punya jabatan lebih tinggi dari ketua sinode. Lebih tinggi dari paus. Lebih tinggi dari gembala sidang. Bahkan pasti lebih tinggi dari ketua rayon. Iya kan? Ini ayat bilang mereka memberitakan kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mutu kita. Betapa spesialnya Anda dan saya. Saya bilang kita menerima informasi keselamatan lebih lengkap daripada nabi-nabi. Mereka samar-samar saja, tapi kita menikmati secara total. Dibanding malaikat, jelas kita lebih beruntung. Kenapa? Karena malaikat tidak pernah mengalami bagaimana diangkat dari kejatuhan. Malaikat tidak pernah mengalami bagaimana menjadi ciptaan baru. Khususnya malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa. Mereka tidak pernah mengalami bagaimana dibayar oleh darah Yesus. Mereka tidak pernah mengalami jaminan untuk pemulihan yang sudah jatuh kembali ke sorga. Itu tidak ada di malaikat-malaikat. Maka kita lebih beruntung. Nah, jadi Bapak Ibu jemaat, ini menarik. Makanya kalau kita bandingkan dengan data lain ya. Tuhan Yesus pernah bilang begini soal Yohanes Pembaptis dalam Matius 11 ayat 11. Saya jelaskan ayat ini nanti. Perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis.
namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Perhatikan ayat ini, ada soal di sini. Orang-orang yang dilahirkan oleh seorang perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Siapa mereka? Itulah para nabi, itulah orang-orang kudus perjanjian lama, itulah mereka-mereka yang bernubuat tentang Mesias atau mendengar nubuatan itu, tapi mereka bersama-sama melihat secara samar-samar di sana. Mereka lebih kecil dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Mereka nubuat tentang Yesus, tapi Yohanes Pembaptis baptis Tuhan Yesus. Dia lebih besar dalam urusan ketemu Yesus loh ya. Mereka hanya omong tentang Yesus, dengar tentang Yesus, tapi Yohanes baptis Tuhan Yesus. Dia lebih besar dari mereka. Tapi ayat ini tidak berhenti sampai situ. Ini ayat bilang yang terkecil di kerajaan sorga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya adalah siapakah yang dimaksudkan dengan yang terkecil dalam kerajaan sorga? Anda mau tahu siapa? Kita. Beri tepuk tangan dulu. Kok kita Pak? Oh iya, Yohanes hanya baptis Tuhan Yesus. Setelah itu Yohanes mati. Yohanes tidak tahu apa-apa tentang kematian Yesus, tidak tahu apa-apa tentang penderitaannya, kematiannya, apalagi kebangkitannya. Yohanes tidak tahu. Kita semua dapat paket lengkap, mulai dari kelahiran, pengajaran, mujizat-mujizat, penderitaan, kematian, kebangkitan, sampai dia naik ke surga. Kita dapat lebih lengkap. Walaupun kita anak kecil, tapi dalam urusan memahami keselamatan, kita lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Itu maksud ayat ini. Berarti tema kita bukan tema asal bunyi sekali lagi. Ini tema apa adanya, memang begitu ajaran Alkitab. Kita lebih beruntung. Apa saja keuntungan-keuntungan yang kita dapat berkaitan dengan keselamatan itu menurut tulisan Petrus ini sudah dua hal. Saya seberangkan minggu lalu. Saya ingatkan garis besarnya saja supaya yang tidak ikut khotbah bisa tahu. Oh ini bukan khotbah baru ini hari, tapi sudah dari minggu lalu. Yang pertama keuntungannya adalah bahwa kita dapat berkat, yaitu oleh rahmat dan kasihnya yang besar melalui kebangkitan Kristus, saya dan Bapak Ibu dilahirbarukan atau lahir kembali. Ya, dan itu sangat menarik, itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak dilahirkan kembali, kita tetap mati secara rohani, kita hidup tanpa Kristus. Dan sejumlah ayat saya munculkan minggu lalu, kalau kita hidup tanpa Kristus, sesungguhnya kita menumpang di dunia tanpa Allah, tanpa pengharapan. Sedangkan apa adanya kita ini makhluk berpengharapan. Makanya orang mau tenggelam pun berusaha selamat, karena dia mau harap hidup. Orang lihat bunuh diri, mau lompat dari libat, tapi tidak sungguh-sungguh serbatu, serpon, supaya dia tidak mati. Dia hanya move bikin kaliru dia pasangan. Perlu tahu beta pada di serpon. Dia lompat tuh serpon. Ya kan? Banyak yang bunuh diri itu ada harapan hidup. Gantung kota usai, gantung kota usai. Akhirnya dia gantung tangan biasa. Sama kayak mana Metro Mini di Jakarta. Dong. Yang tinggal Jakarta tahu ya. Yang gadong, yang sanen, yang janda, yang jompo. Itu kalau jompo mau turun. Nah, saudara-saudara. Jadi, kita dilahirkan kembali supaya hidup kita di hadapan Tuhan itu punya hubungan relasi yang kuat secara vertikal, timbal balik kita dengan Tuhan, dan memang penuh harapan. Karena tanpa itu kita mati rohani. Saya sudah ingatkan minggu lalu, manifestasi mati rohani hanya merugikan. Bagaimana tidak merugikan? Hidup kedagingan, ikut pikiran yang jahat. Dan orang-orang seperti ini, pikiran jahat, kedagingan, itu banyak sekali data ini. Daftar orang yang masuk neraka, semua orang-orang yang model begini, jelas kita rugi. Dan yang kedua, minggu lalu adalah saya bilang kita beruntung karena sudah dibangkitkan kembali, dilahirkan kembali, dilahirbarukan oleh kebangkitan Kristus. Lalu kita dijaminkan ada warisan di sorga. Ada warisan di sorga. Saya dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ini
Ya, kita mungkin tidak kaya di dunia. Tanah kita kecil. Atau tinggal di tanah keluarga. Itu juga keluarga yang tinggal ketong sedikit-sedikit tekan dan dipaksi-aksi. Kan ada kali seposisi lu kasih tanah lu mati. Bikin muka-muka karam-karam baru dia datang sah. Ada kumpul keluarga masa iko ke sana. Siapa yang son iko coba? Siap toh siap. Sampai kasih tahu saya masih lupa ketong. Itu dalam sekali. Kan jelas-jelasin tanah dia yang kasih. Baru dia bilang bosan lupa ketong. Itu nyindir banget lah. Itu bukan ajak Anda tahu diri. Bukan, memang dia sombong. Kalau menurut saya loh ya. Itu sombong tuh. Tapi ini pasang kayak sesan pernah kesetunjuk muka nah. Waduh tuh. Ketong ini kerja pagi pulang malam. Ya sudah saudara yang pagi pulang malam. Pulang malam tuh kesetunjuk sah. Supaya aman kan. Supaya aman daripada hal. Ada loh keluarga-keluarga tuh yang kasih. Oh lihat dia punya goyangan. Oh beda banget. Kenapa lari di situ ya? Karena ngomong apa? Warisan. Saudara lihat di sini. Warisan di dunia itu serba tidak aman, tidak nyaman, tidak kekal. Makanya minggu lalu saya kutip ayat. Yesus kontraskan antara menabung harta di dunia dan di sorga. Di dunia ini nyengat dan karat merusaknya. Perampok pencuri membongkar dan mencurinya. Artinya tidak aman saudara-saudara. Tapi di sorga aman terkendali. Alkitab yang tidak cemar, tidak layu. Tersimpan di sorga bagi kamu. Aman terkendali. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa segala perbuatan baik kita mulai dari ibadah-ibadah seperti ini. Tolong orang, bantu pelayanan. Anda sedang menabung harta di sorga. Anda sedang tabung harta di sorga. Dan memang harus begitu kita apa adanya. Setelah kita kenal Yesus, mengalami keselamatan yang kita angkat tema tidak main-main. Kita lebih beruntung dari nabi dan malaikat. Harusnya ada perbedaan yang begitu jelas antara dulu dan sekarang. Sebelum diselamatkan dan sudah diselamatkan. Sebelum jadi Kristen dan sudah jadi Kristen. Dari acuh tak acuh menjadi sungguh-sungguh. Itu harus ada perbedaan jelas. Kita mulai berpikir yang di atas, bukan yang di bawah. Dan kalau sudah berpikir dari atas, oh kita pasti ada punya kemauan yang keras. Mematikan kedagingan yang merupakan gaya hidup manusia lama. Makanya dalam Kolose 3 mulai ayat 1 itu ayat bilang begini, perhatikan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kristus ada di atas untuk pikir apa? Pikir gereja. Kristus ada di atas itu bukan menikmati kemenangan lalu lepas tangan kita. Tidak. Dia tetap kontrol kita. Dia tetap kendalikan kita. Dia tetap memenuhi janji-janjinya. Dia berkata apa? Pergi kemana-mana beritakan Injil. Ketahui aku menyertai kamu. Yesus ketika mengerjakan misi Allah penyelamatan di dunia sudah selesai. Tapi bukan berarti dia naik ke atas selesai semua. Dia kerja lagi buat kita. Jadi tolong pikir seperti Yesus pikir. Dia di sana bikin apa? Kerja. Kita di sini harus bekerja. Makanya dalam Yohanes 5 ayat 17 Yesus pernah bilang begini. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Ya. Maka aku pun bekerja juga. Bapak kerja sampai sekarang, aku juga kerja sampai sekarang. Kita anak siapa semua nih? Anak Bapak kerja sampai sekarang. Amin Bapak Ibu. Kerja untuk apa? Bukan untuk makanan yang dapat binasa. Tapi makanan yang kekal. Saya khotbah di Bank BCA, saya kutip ini ayat. Saya bicara tentang motivasi mencari Allah. Banyak orang tuh datang cari Yesus, bukan cari Yesus ternyata. Dia hanya cari apa yang Yesus punya. Mujizat Yesus punya. Pertolongan Yesus punya. Jodoh Yesus punya. Kerja Yesus punya. Apalagi kesembuhan Yesus punya. Apalagi ada putus cinta butuh kekuatan Yesus punya. Kadang-kadang orang datang ke gerejanya cari ini.
Nah Yesus ini kan uji motivasi Bapak Ibu terkasih. Berapa banyak yang datang ke gereja-gereja di seluruh dunia, KKR, seminar-seminar. Berapa banyak yang datang sungguh-sungguh cari Yesus, itu Yesus tahu. Makanya tidak bisa orang ngaku-ngaku, oh saya percaya Tuhan, saya percaya Tuhan. Iya saudara, biar saudara percaya Tuhan. Tapi Tuhan percaya kita atau tidak? Masih ingat Yohanes 2 mulai 23? Ini orang-orang yang lihat tanda-tanda mujizat, langsung buat keputusan. Aku terima Yesus sebagai Tuhan. Dari sudut pandang manusia, Alkitab bilang mereka percaya. Tapi Yesus lihat-lihat, aduh. Mereka orang-orang percaya yang tidak bisa dipercaya. Kita seharusnya menjadi orang percaya yang sekaligus dapat dipercaya. Itu paket lengkap. Tidak bisa hanya percaya tapi kita tidak dipercaya. Itu repot. Nanti kita berseru, aku gereja, aku pelayanan. Yesus, aku tidak kenal kau. Kau mungkin percaya aku, tapi aku tidak percaya kau. Perhatikan ini ayat. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Next. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Aku percaya Yesus. Iya, aku tidak percaya kau. Saudara bayangkan kalau Yesus percayakan dirinya kepada kita, itu baru keren. Itu baru benar-benar Kristen. Kalau hanya percaya dan Yesus tidak percaya kita model-modelnya, levelnya masih sama kayak setan pun percaya. Pernah dengar setan pun percaya dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Di sana dia bilang apa? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Itu masalah. Jadi kalau Anda bilang saya percaya, baru Tuhan Yesus tidak percaya Anda. Percayamu dan percayaku model begitu. Percaya level setan. Kita harus percaya seperti yang Yesus mau di hatinya. Engkau mengaku engkau percaya dia. Dan dia berkata, aku percayakan diriku kepadamu. Aku percayakan pekerjaanku kepadamu. Aku percayakan mujizatku kepadamu. Aku percayakan berkat-berkatku kepadamu. Aku percayakan informasi-informasi yang mendatang kepadamu. Karena Alkitab berkata orang yang bergaul dengan Allah, dia akan memberitahukan rahasia-rahasia kepada kita. Amin. Maka orang yang diberitakan rahasia harus jadi orang yang dapat dipercaya. 1 Korintus pasal 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kalau sudah dipercayakan rahasia Allah, mesti kenapa? Tuntutannya. 1, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa apa? Mereka ternyata dapat dipercayai. Itu tidak bisa dibantah. Makanya di Bank BCA itu saya angkat kasus. Orang datang cari Tuhan. Yesus kan bikin mujizat nih, 5 roti 2 ikan. Heboh dong. Anda bayangkan 5 roti. Bayangkan 5 roti muka dan 2 ikan kombong. Kalau konteks sekarang ya. Dipecah-pecahkan sampai muncul roti kelapa segala keju. Kantong plastik keluar. Zap. Pemasukan terjadi. Persembunyian. Di balik jubah-jubah itu. Biasa bisa bayangkan kalau kata dipakai jubah semua ya. Yang panjang kayak baju-baju gamis begitu. Panjang semua datang. Baru Yesus pecah-pecahkan roti. Kalau zaman Yesus sisa 12 bakul, zaman kita ada di ruang hampa, saudara-saudara. Tidak ada. Iya kan? Jangankan roti. Yang tidak pakai baju gamis saja kolete di gereja hilang. Ini benar, Wilson pakai baju gamis loh. Masih pakai baju fix yang RB hilang. Dan corak bunga-bunga bonsai. Hilang itu kolete. Majelis Galang Gading 4. Kuteks warna-warni. Lipstik pas, bentuk bagus. Seok. Sedih loh kadang-kadang. Saudara-saudara.
Yesus bikin mujizat, pada nongol semua kan, cari-cari Yesus. Tuhan Yesus usaha sembunyi juga, don't cari nah. Anda lihat, makanya kalau Anda yang sudah dewasa, Anda bisa ukur diri sendiri dan sekali-sekali boleh lihat fenomena orang cari Tuhan, boleh. Tanpa menghakimi loh, tinggal ingat-ingat aja khotbah ayat-ayat yang saya munculkan atau pendeta lain munculkan. Lalu Anda mau lihat, ini kira-kira cari apa? Ya. Itu seperti magnet yang tarik itu paku-paku halus. Vaneti-vaneti, paku pentul. Dia tarik semua. Mereka makan rubuh. Kenapa? Mujizat. Karena Yesus tahu motivasinya tidak beres. Dalam Yohanes 6:25. Don cari ketemu. Don ketemu langsung don tanya. Tuhan Yesus sama kayak akrab-akrab. Ini ayat. Coba cek Mike. Oh, Mike meninggal dunia ya. Saya baca dulu. Ketika, sudah ada Pak Jack? Atau ganti Mike baterai? Oke, baik. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut. Karena Yesus sembunyi, karena mereka sebelumnya lihat mujizat 5 roti 2 ikan. Mau paksa angka Yesus jadi raja toh. Belum waktu Yesus menyingkir, berlayar. Oh, mereka buru pakai kapal. So akrab nih waktu ketemu. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Kayak kenal-kenal gitu. Tapi karena Yesus tahu motivasinya tidak beres. Orang tuh kalau tanya, sampai kapan? 2 menit lalu. Kalau memang akrab ya. Sampai kapan? 1 jam lalu. Waktu mereka tanya itu, Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka. Malah Yesus marah. Marahnya bilang apa? 26. Yesus menjawab mereka. Ini bukan menjawab sesuai mereka pun. Tiba kapan, jam berapa. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya kamu mencari aku. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti. Dan kamu kenyang. Kamu ini datang ini bukan motivasi cari Tuhan. Cari apa yang Tuhan punya. Apa tuh roti? Untuk urusan apa? Perut. Bukan urusan hati. Bukan urusan iman. Urusan perut. Jelas ini ayat. Makanya kita tidak tahu orang ke gereja ini urusan apa. Saya harap jemaat di sini betul-betul Anda rindu ketemu Tuhan, menyembah Tuhan. Anda butuh Yesus. Anda mau kenal Dia. Anda mau berkata seperti Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Aku bukan seolah-olah sudah sempurna, tapi aku mengejarnya. Kalau aku menangkapnya, bukan tangkap roti, bukan tangkap jodoh, tangkap Yesus. Anda harus motivasi, harus rasa itu hubungan dengan Tuhan. Nanti Anda akan jadi orang yang berbeda sekali. Anda akan beda sekali. Karena Anda ketemu Yesus. Bukan hanya cari apa yang Yesus punya. Yang menjadi kebutuhan Anda dan saya. Makanya 27 Tuhan Yesus bilang begini sama mereka. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Betul. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Iya, jangan hanya cari yang makanan yang dapat binasa. Minta maaf ya, yang mau enak kayak apapun mentoknya di WC. Mau bagus kayak apapun mentoknya di kuburan. Cari itu yang lari lewat. Makanya di Kolose 3 ayat 1 tadi, ingat lagi Yesus bilang begini, pikir perkara di atas di mana Tuhan duduk. Lalu ayat kedua dia bilang apa? Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Kontras dengan yang di bumi ini yang dibilang begini, matikan keinginan-keinginan daging itu, ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Langsung ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Iya, jadi kekasih Tuhan. Jadi kalau saudara cari yang begini-begini, Anda sedang tabung harta di sorga. Dan maksud ibadah hari ini, di mana Anda dibentuk untuk semakin saleh, semakin cinta akan Tuhan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8, itu ayat menjanjikan ada berkat dalam setiap
eusebia atau ibadah disertai kesalehan itu dikatakan begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji baik untuk hidup ini yang sekarang ini kita menumpang di planet ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Bicara tentang kekekalan. Dan ada sejumlah data lain yang mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan seperti ini tidak sia-sia. Anda sedang tabung harta di sorga. Amin. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan tambah poin lagi berdasarkan dengan ayat-ayat yang kita pelajari minggu lalu dan minggu ini dan juga minggu depan tentunya. Karena saya tidak mungkin habiskan semua. Minggu depan perjamuan kita sambung ya. Tapi hari ini saya ada catat di sini poin yang harus ditambahkan, yaitu bahwa kalau minggu lalu ada warisan yang kekal dan aman karena tersimpan di sorga, ternyata bukan cuma warisannya. Poin sekarang adalah kita ya, bukan warisan kita mendapatkan jaminan keamanan kekal selama-lamanya. Kita kekal. Makanya ayat 4 dan 5 dari 1 Petrus itu dia bilang begini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tersimpan di sorga bagi kamu. Siapa kamu? Kamu ini bukan seada-adanya orang. Kamu di sini hanya orang Kristen dan bukan seada-adanya Kristen, tapi Kristen yang sejati itu kamu. Amin. Kristen yang asli sungguh-sungguh, saudara-saudara, itu saya dan saudara. Lalu dia tegaskan lagi di ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu kamu, orang-orang percaya yang dipelihara dalam kekuatan Allah itu nanti akan diantar terus sampai zaman akhir, sampai akhir zaman, supaya semua keselamatan yang menjadi bagian kita peroleh secara utuh. Sekarang belum. Anda bertobat, saya bertobat, kita punya nama terdaftar di sorga. Seperti yang Yesus pesankan kepada 70 murid ketika mereka pulang pelayanan itu kan. Yesus bilang, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Yang terdaftar di sorga sekarang kita punya nama. Melkianus Atok. Oke. Familiarnya Mel Atok. Be paling jengkel kalau KKR pasang B sama tulis Melkianus. Beta di Malaysia di mana kita bersyukur datang Pak Melkianus nih. Aduh Yesus. Lihat dong yang di media Mel Atok. Tidak Melkianus. Sesuai dengan paspor. Beta KKR di Malaysia itu 1000. Melkianus. Beta kalau ada doi dari umur muda-muda besok rubah. Baca nama nih kebe emosi sah sampai ini hari. Coba jujur, berapa banyak saudara yang protes nama lengkap? Coba beta yakin ada. Kenapa kok pasangin nama-nama yang zaman Majapahit di Penogoro dong? Ini kenapa Imam Bonjol dong ya? Segala orpamus masuk di dalam. Beta salah satu yang kecewa sih sebenarnya. Tapi kelihatannya itu yang tercatat. Melkianus Atok, oke. Hanya baru nama. Ini jiwa atau roh dan tubuh masih ada di Molafa. Oke. Tapi ada saat di mana ini semua bersatu. Seperti Stefanus, semua Thomas, segala macam. Kan sudah di sana, tapi jiwa mereka saja. Kita akan memperoleh lengkap ketika andai kata kita tidak mengalami pengangkatan, kan kita mati, jiwa kita masuk surga. Nanti itu hari kebangkitan itu jiwa dan tubuh kita dipersatukan. Tubuh yang mana? Bukan yang ini lagi, tapi tubuh yang ditingkatkan kualitasnya yang bernama tubuh kemuliaan. Itu tubuh yang tidak ada urusan dengan kawin, mawin, pikir berdosa, pikir utang tersinggung dari orang, ya hapus status, tidak ada. Itu tubuh kemuliaan. Kalau tubuh ini
Masih. Dan sepanjang khotbah ini kalau Anda beri perhatian Anda akan dapat keterangan-keterangan seputaran itu. Sekarang belum lengkap tapi akan lengkap. Amin saudara-saudara. Akan lengkap. Artinya bahwa kita aman. Kita pasti aman kekasih Tuhan. Makanya kalau di gereja ini kita dengar firman dengan pembuktian data yang jelas bahwa keselamatan kita itu, keselamatan jiwa kita itu tidak akan mungkin hilang. Tidak akan mungkin hilang. Jadi kalau ada orang mengajarkan keselamatan hilang, dia mesti catat beberapa hal. Yang pertama, dia mengajar sesuatu yang bertentangan dengan pernyataan Yesus sendiri. Yesus bilang apa? Dalam Yohanes 10 itu, ya, ayat 27 sampai 29, ini bagi orang percaya loh ya, domba-domba. Kalau yang bukan domba tidak percaya. Makanya di ayat 26 dulu dia bilang apa? Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Yang bukan domba tidak mengerti, tapi yang domba harus ingat 27 dan seterusnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Lalu apa jaminan sang penebus? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Iya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Iya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini bukan ajaran paus, ketua sinode, ketua PGI atau gembala kecil seperti saya. Ini kepala gereja, penguasa dunia akhirat yang berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Melalui hambanya dia berkata, aku bermurah hati kepada siapa aku mau. Aku berbelas kasihan kepada siapa aku mau. Jadi kalau dia mau berbelas kasihan kepada siapa, dia pilih itu orang. Satu kali dia pilih terus. Satu kali dia kenal terus. Satu kali selamat terus. Dan dia bilang kamu tidak akan binasa. Kalau masih ada orang Kristen yang dibodohi oleh pengkhotbah yang tidak belajar, bertobat. Saya tidak omong asal-asal ini. Kamu itu selama-lamanya tidak ada yang merebut mereka dari tanganku. Nih Tuhan Yesus punya tangan. Siapa yang berani rebut Anda dan saya yang sudah berserah kepada dia dari tangan yang berlubang paku itu, yang telah mengalahkan maut. Itu musuh terakhir. Dia kalahkan maut. Lalu yang kalahkan maut ini pegang Anda dan saya. Pegang Melkianus Atok, pegang Mercy Sabelan, lengkap siapa? Pasti ada yang terenak di tengah. Sudahlah. Tahu WL pun nama. Pak Pendeta pun nama. Franz Constantinait. Coba kenapa jadi angki? Pusing kan? Tidak ada angki di dia nama. Tapi kalau Tuhan yang pegang ini Franz Constantinait. Supri mana? Coba saya lihat. Supri Sumitra. Kalau Tuhan yang pegang ini siapa yang mau rampas? Amin. Esau Data. Saudara tidak tahu Esau Data yang mana? Saya juga tidak mau kasih tahu. Jadi saudara lihat di sini tidak ada yang bisa merampasnya. Ahmad Iskandar Saleh Yang. Lengkap itu. Kemarin baptis berubah nama kok Sonde. Sonde. Itu yang dicatat di sorga. Syukur-syukur ada Ahmad di sana. Artinya so amazing, right? Oh wow. Ya kan paling banyak Markus, Yakobus. Ahmad nol di sana. Besoknya rubah loh waktu baptis. Kan banyak yang nanti jadi Abraham. Sudah Ahmad. Ahmad pun dipilih Allah. Beri tepuk tangan. Ya meriah begitu. Kangge waktu mau potong di bagian sini. Itu langsung viral. Nah, kekasih Tuhan. Ini beta omong benar. Mungkin kita ketawa karena kok kenapa tua lari di situ? Bisa tahu, kami dari tadi jalan-jalan sana. Tapi nanti kita tuh lengkap di sana. Aman, siapa mau raba kita? Cukup ke tangan Yesus. Supaya Anda kalau kurang puas, sebenarnya Tuhan Yesus aman, tidak ada yang bisa lawan lagi. Tapi supaya yang ragu-ragu ini, kalau ada ragu-ragu, masih ragu, Tuhan Yesus tambah tangan lah. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Masih kurang puas. Ya, Yesus pegang Anda masih bilang,
Yakin kok Yesus. Kalau ada yang ngomong begitu Anda memang berdosa. Tapi Tuhan Yesus tidak bermaksud menambahnya karena Anda meragukan tangannya. Bukan. Yesus mau kasih tahu ini aman kelas berat. Aman di atas segala aman. Yesus pegang, Bapa pegang. Apa yang mau ganggu saudara? Masalah keuanganmu? Kelaparanmu? Ketelanjanganmu? Masalah dari luar, masalah dari dalam? Dia pembela kita. Dia tolong kita. Dia sudah mati dan dia bangkit. Makanya Roma 8 itu ayat 33 dan seterusnya. Tuhan Yesus bilang begini. Saudara-saudara dengar. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kata menggugat dan menghukum artinya memang ada alat-alat setan itu yang gugat-gugat kita. Hukum kita. Makanya Nats kita bilang. Kamu itu dipelihara. Kenapa dipelihara? Karena ada penggugat-penggugat ini. Karena ada alat-alat setan. Setan dengan segala strateginya dan semua kroni-kroninya. Itu mau serang Anda dan saya. Anda dan saya ini dipelihara. Gara-gara pemeliharaan itulah kita boleh bermegah sambil berkata aku aman. Hanya dekat Allah aku tenang. Hanya dekat Allah aku aman. Penjaga Israel tidak pernah tidur 24 jam. Setiap detik, bahkan setiap helaan nafasmu dan nafasku, dia ada di pihak kita. Silakan mereka gugat, silakan mereka bongkar bangkir masa lalu kita. Silakan mereka omong-omong bilang, oh lu begini, silakan. Tapi tidak ngefek. Tidak akan pengaruh apa-apa buat Anda dan saya. 34. Kristus Yesus yang telah mati, Amen. bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Wow, ini dia. Jadi kalau ada masalah, ini pembelamu. Amin. Sebelum telepon Toh di Rote, hubungi ini nomor 834. Roma 834. Amin. Kontak dia. Ini belum apa-apa, so telepon Toh, so telepon Kung, telepon Po, telepon Q. Toh, Kung, Po, dan Q. Mereka gabung sekaligus. Anda tetap masih bisa kecewa. Sampai berkata, gabungan yang menyesatkan. Anda tidak akan rasa apa-apa. Tapi cukup satu nama. Name above all names. Jesus Christ. Jangan tahan betan, besok Inggris terus. Oh wow, hanya hafal itu. Jesus. Ajaib. Saudara-saudara, cukup dia pembela kita. Makanya beta kalau ada orang gugat, beta omong, beta. Ya kadang-kadang beta salah juga. Tapi mau lari kemana lagi? Pembelaku hidup. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Yang beta omong dari awal tadi, bukan tinggal diam, dia sibuk bela anak-anaknya. Makanya waktu Paulus ganggu gereja, dia sudah duduk di atas sebenarnya. Tapi dia turun, Paulus, kenapa kau aniaya saya? Paulus tidak pernah aniaya Yesus. Paulus aniaya pengikut-pengikutnya. Tapi bagi Yesus masalah pengikut-pengikutnya adalah masalahnya. Lu ganggu dong, lu ganggu Tuhan. Saudara harus yakin ini bukan omong kosong, ini benar. Makanya Anda harus hidup dalam dia dalam Anda. Sehingga kalau orang korek Anda, mungkin di rumah sana ada reaksi, di Oipura sana ada reaksi, sorga suhebo. Wih, turun dulu bisa ganggu buat tempuanan nih. Benar, ini beta pakai bahasa yang sederhana. Benar. Yesus naik ke surga tuh duduk di sebelah kanan Allah. Stefanus karena lempar, Yesus berdiri. Pernah baca? Stefanus bilang, aku lihat anak Allah berdiri di sebelah kanan. Pak Yesus naik itu duduk. Stefanus ada masalah, Yesus berdiri. Dia bisa tenang. Kalau lihat anak-anaknya dalam masalah. Tolong baca dulu kisah 7. Mulai 54 deh.
Perhatikan. Ketika anggota-anggota mahkamah itu, agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan di gigi. 5. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Beta kalau baca Quran, beta pun anak yang nomor 4 jatuh di situ. Bapak yang baik, dia bangun, langsung action. Kira-kira penggambaran sederhana sekali. Itu bukti bahwa masalahmu masalahnya. Jadi pesan saya, jangan ada Allah lain di hidupmu. Cuma Yesus. Amin. Supaya Yesus tahu dia ini urus apa. Urus orang yang bulat hati. Bagiku tidak ada lain. Cuma Yesus. Jangan sabantar Yesus, sabantar Justus. Yesus saja. Karena mau Yesus, tak usah Justus. Yusak. Yarden. Ini nama-nama jemaat sebenarnya. Contoh kasus. Yesus dong. Dia pembelamu. Masalah-masalah yang lain jangan takut. Makanya Roma 8:35 itu dia bilang begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak akan. Penindasan itu masalah dari luar. Kesesakan masalah dari dalam. Orang Kuba bilang, ibu contoh kesesak di dada. Beta kalau belia ini satu ini sesak sekali. Nah, saudara yang bisa mengalami kesesakan, itu manusiawi. Tidak ada bilang, oh Yesus sudah jadi pembela, oh nama sudah terdaftar di surga, oh kau lebih beruntung dari nabi dan malaikat, lalu kau tidak pernah lagi sesak di dada. Masih sesak dong. Masa kalau orang omong kita bernama kita son sesak? Masa masuk gereja baru lihat mantan sebuah baru son sesak? Sesak. Sesak. Right? Sesak sekali. Menyembah tuh kesesak sekali. Lagu su bagus, WL su canggih, pemusik canggih, aransemen canggih. Tapi sesak. Hidup tuh nyata. Sana ini beta sana khotbah kau bikin botol terbang, malayang lupa diri. Pokoknya rasa-rasa masih di gereja. Kau injak-injakin. Injak-injak itu artinya masih bisa sesak. Tapi tidak apa-apa. Kesesakan bisa bicara masalah-masalah dari dalam. Tapi ini pun tidak akan membuat anak Tuhan goncang. Kita semua alami, saya masih alami. Khotbah keliling, bateria keliling. Kadang-kadang sesak di dada juga. Itu sepi bioskop yang film bagus pun. Karena ada itu sesak. Sonde menikmati alur cerita. Pikir mau cek itu aktor satu-satu. Artinya bahwa serius ini cek lu betul. Ada sesak. Film su bagus. Tapi sesak. Amin. Masih ada ibu-ibu di sini yang kadang-kadang lihat suami sesak. Ibu. Yesus pembelamu. Ada ibu-ibu yang menatap dan berkata, ibu sesak tuh dobel. Sulaki le, mertua de ipar le. Aduh, itu tuh kayak komplikasi itu. Komplikasi sesak. Banyak orang alami itu tapi tidak apa-apa. Lalu semua contoh-contoh ini tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Berarti kita aman terkendali. Amin, kekasih-kekasih Tuhan. Lalu Anda perlu ingat. Waktu Anda dan saya terima Yesus, kita tuh ada meterei, namanya meterei Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 itu. Jangan pernah lupa ini. Roh Kudus bukan hanya milik gereja tertentu. Roh Kudus milik semua orang yang sudah terima Yesus. Tidak peduli liturgi ibadahnya. Tidak peduli tata gerejanya. Asal dia berdiri di atas sola scriptura. Ajaran kitab suci yang benar, ada Roh Kudus. Jangan sombong rohani bilang, oh ketong saya ada. Karena ketong itu baru angkat tangan sudah matar semua. Kata sudah matar, gak matar. Sampai lari lewat jam. Hari gini masih omong Roh Kudus dikaitkan dengan gak matar. Kurang belajar.
Nanti orang potong nih, bikin heboh di Facebook. Pendeta Mel Atok anti pekerjaan Roh Kudus. Lu yang bodoh tidak mengerti. Orang ajar kau kok kau belajar kok. Semua sudah datang dari segar, siap hati mau dengar firman. Lu ngapain begini nih? Singer semua ada menyanyi, menyembah fokus. Ada satu dua yang sendiri-sendiri. Apa kau kenapa? Hah? Papa mama di mana? Mama dia. Kok lu bapak deh lu mama? Kenapa lu? Aduh, ini saatnya melayani. Papa mama cari. Kadang-kadang pusing. Dan pikir itu Roh Kudus. Beta nih kalau mau begitu. Bahasa Roh terlalu banyak. Lu mau model apa? Tapi beta lincah semua. Lu mau yang ke mana? Dong makanya hanya papa beta bisa kombinasi kata tuh sampai lu bingung dan beta juga bingung yang tapi beta mengalir gitu loh. Romba siapa karamaya cubik. Beta bisa kurabata yalaba sheke sandalamora papa kurambo shekana. Saudara, bekal mau tipu lu rata semua di sini. Beta jago nah. Beta bukan yang pendek-pendek papa bolo. Kira makanya mau nokae bet campur nih lu akan bilang wih bab tua ngeri ya. Bulu badan berdiri ya. Lu bodok bulu badan berdiri apa? Betipu lu tuh. Sampai sini nangkap ya. Mudah banget dihafal. Dan beta ini fasilita. Don't bet main enak sah. Bet tinggal campur tambah cuka ciki. Oh, lu udah bingung. Minggu lalu lain, ini minggu bab tua baru lain. Penipu. Lu maka sekali ini orang. Saya bersyukur jemaat Tuhan yang gereja sini. Anda orang-orang cerdas. Bukan karena Anda. Tapi Roh Tuhan bekerja dalam dirimu dan diriku. Amin. Ini bukan 2-3 kata yang didobel-dobel. No. Kombinasi. Dan kalau direkam dan diartikan, besok tahu itu arti apa. Semoga bukan maki-maki Tuhan. Semoga bukan ya. Kita dulu sekolah teologi ya, ada mata kuliah kursus itu loh. Bab tua, omong jalan tuh santai, memulusan barenti. Ayo buka mulu, rambose kapar. Kita harusnya jago mbose. Kan rambose, jago mbose gitu loh. Katemak marung gajah lupa taro. Apa semua. Masa sampai Noe. Jadi. Maksud saya gini. Ini supaya jangan sampai apa. Kalau mau bahasa roh. Biarkan Roh Kudus kerja yang asli. Jangan tiru-tiru. Jangan iko-iko. Nanti bikin gereja tuh jadi tidak enak. Orang masuk tidak nyaman. Sampai Paulus bilang, orang baru mau bertobat, masa kau bikin begitu? Paulus bilang apa? Orang pikir kalian orang gila. Ini ada di Alkitab kan 1 Korintus 14 ayat 23, 24. Toh 23 Paulus bilang apa? Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Senu. Beta omong sana ada sembarang. Dan ini sebenarnya sindiran Paulus bagi gereja Korintus yang kacau. Jadi anggaplah yang tadi itu sindiran saya bagi gereja-gereja yang juga kacau hari-hari ini. Kayak orang gila sah. Coba ibadat enak kan tenang. Iko lagu sah menyembah tenang. Kok Tuhan yang cipta semua bahasa. Ini bahasa Indonesia, bahasa Kupang. Dia pasti mengerti kamu asal kamu datang dalam nama Yesus. Titik. Stefanus itu dipenuhi roh. Stefanus karena lempar dia tidak bahasa roh. Dia doa biasa. Ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Yesus sambut dia. Masa doa biasa Tuhan tidak dengar? Sambarang seajaran apa? Stefanus dipenuhi roh. Mau uji kepenuhan roh Anda dan saya dengan Stefanus. Pasti Stefanus lebih. Lagi masalah tidak bahasa roh tuh dia. Sekali lagi, saya tidak anti bahasa roh. Sepanjang itu kalau memang Alkitabiah, pemberian yang murni, jangan coba-coba hujat. Itu pekerjaan roh. Tapi kalau yang aneh-aneh harus tegur keras. Bikin malu gereja. Merendahkan pekerjaan roh.
dengan perkara-perkara yang tidak jelas. Amin, Bapak Ibu. Jadi, saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan dimeteraikan dengan Roh Kudus. 1 Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bicara meterai, bicara tentang keabsahan, kepemilikan yang tak tergoncangkan. Kalau meterai cincin raja saja orang tidak bisa ganggu gugat, apalagi meterai Roh Kudus. Dan satu kali dia dimeteraikan saat orang percaya. Ini bedanya ya, pencurahan roh di hari Pentakosta dan saat orang percaya. Waktu hari Pentakosta dicurahkan semua, 3.000 orang itu ada Roh Kudus semua. Tapi setelah itu, kapan orang dapat Roh Kudus? Saat orang itu percaya. Catat itu. Saat orang itu percaya, seturut ayat ini, Anda ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan jadi jaminan awal buat kita sampai kita terima seluruh. Yang tadi saya bilang, awalnya orang mati cuma jiwa, tapi nanti lengkap tubuh atau tubuh, jiwa atau rohnya satu paket di sorga. Setelah penghakiman terakhir, kita semua masuk sorga. Makanya ayat 14 dia bilang begini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ini lagi-lagi teguran keras bagi mereka yang mengajarkan keselamatan bisa hilang. Yang pertama, mereka tidak sejalan dengan pengajaran Yesus. Yang kedua, mereka anggap remeh Roh Kudus. Seolah-olah mereka tuduh Roh Kudus kerja tidak becus. Roh Kudus kerja itu jelas. Satu kali Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, dia jaga kita sampai sorga. Kita pasti aman. Amin, kekasih Allah. Jadi jangan ajar bodoh-bodoh yang ujung-ujung menghina Allah. Kalau saya yang dihina, saya tidak pengaruh, sudah biasa. Tapi jangan hina Yesus dong. Masa Tuhan Yesus punya ajaran yang mengatakan kamu tidak akan hilang, itu salah? Tidak mungkin salah. Roh Kudus ini kerja terus, masa salah? Tidak mungkin salah. Kalau ada yang kelihatan salah, bukan Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang salah. Itu orang otak yang salah. Dia ajar tak salah tuh. Jadi kita aman ya. Aman terkendali. Berikut poin terakhir. Ini sudah terakhir. Saya catat di sini buat kita. Kalau gabung dengan yang minggu lalu ini poin keempat ya. Tapi kalau ini minggu saja berarti ini poin kedua dan poin terakhir. Minggu depan kita tambah lagi untuk perjamuan. Ya pas-pas lah supaya pulang jangan lelah toh. 9:30 lah. 4 atau 2 hari ini. Keuntungan yang lain yang kita dapat dari keuntungan yang lalu. Ya toh. Kalau kita sudah dapat jaminan dilahirkan kembali, lalu ada warisan di sorga yang aman dan kekal, bahkan kitanya sendiri aman dan kekal, saudara-saudara, ini yang membuat kita bergembira. Makanya saya buat poin, kita dapat keuntungan, dimampukan untuk bergembira dan bersukacita dalam berbagai-bagai pencobaan. Lihat ayat 6-nya Bapak Ibu. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah akan hal itu. Hal yang mana? Yang tadi tuh, dilahirkan baru, jaminan warisan kekal, bahkan kamu sendiri kekal. Bergembira karena itu. Ada masalah, tapi kalau kita ingat bahwa kita ini aman kekal, kita bisa bergembira. Menarik, kata gembira di sini saudara-saudara, dia pakai kata Yunani algaliaste. Algaliaste ini saudara-saudara, dia punya arti sukacita yang sangat hebat. Atau sukacita yang meluap-luap. Karena mengingat yang tadi, saya sudah dibangkitkan dari kematian rohani kepada kehidupan. Saya punya warisan di sorga yang aman kekal. Bahkan saya pun aman kekal karena telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan juga jaminan dari Tuhan Yesus langsung bahwa kamu tidak akan binasa.
Ini membuat kita gembira. Ada masalah, ingat itu gembira. Ada masalah, ingat itu gembira. Ada masalah, ingat itu gembira. Gembira, gembira, gembira. Gembira, sukacita yang hebat. Algaliaste. Makanya, saudara masih ingat yang beta khotbah toh? Petrus yang ajar ini, ketika dia suruh kita algaliaste, memang benar waktu dia dapat masalah, dia bisa gembira. Seperti Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40. Saudara lihat ini di Sesalo, itu belakangnya pasti hancur-hancur, darah-darah, sobek-sobek, cebere, carikan-carikan daging mentah. Ada di belakang tulangnya Petrus dan kawan-kawan. Tapi tidak stres tuh. Tapi algaliaste. Ada kegembiraan, ada luapan sukacita. Karena mereka tahu mereka sudah layak menderita karena nama yang mereka cintai. Dulu oke lah gagal. Dulu sempat menyangkal, mengkhianat, apa segala macam. Kabur, lari. Sekarang tidak. Baca. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka. Dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Iya. Saudara disesah. Sesudah itu dilepaskan. Stres atau gembira. Ampas satu. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Wow. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Yang bikin mereka gembira itu karena mereka tahu menderita karena siapa? Karena Yesus. Coba kalau beta menderita karena pencuri bikin dosa, oh tidak akan sukacita dong. Saya ini menderita karena Injil. Surga tuh pasti pukul tangan dari atas. Maju sayang, maju lu keren. Amin. Pas saudara menderita karena WA orang pembini lalu dipulaki datang dengan 1 batalion. Baru lihat kalau san bakar lu perumah. Kita menderita gara-gara apa? Yesus kok. Beta beritakan Injil orang tersinggung marah-marah. Maki waktu baca. Ada goresan sedikit. Tapi ada sukacita juga. Orang karena cambuk begini saya masih tetap ikut Tuhan. Kenapa mereka dicambuk, disesah? Cuma satu alasan. Karena mereka tuh khotbah tentang Yesus. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain, hanya Yesus. Itu yang bikin orang marah. Dan memang di saat orang bertobat, ya dia terdaftar di sorga. Tapi pada saat yang sama dia menyatakan perang kepada setan dan kroni-kroninya. Dan salah satu bentuk peperangan yang nyata adalah ketika kita beritakan Yesus sungguh-sungguh. Ketika kita beritakan Injil sejujur-jujurnya. Kerajaan setan diobrak-abrik dengan pemberitaan itu. Kalau saya khotbah bikin lucu-lucu, setan juga santai-santai. Belum masuk di inti nih. Dia mesti putar masih lucu-lucu. Setan tidak kenapa-kenapa. Tapi di saat tantang orang bertobat, beritakan Injil yang sejati, di situ kerajaan setan obrak-abrik. Tuhan obrak-abrik mereka dengan pemberitaan Injil. Karena firman itu pedang roh, dia bisa tusuk sana sobek sini. Firman itu seperti pedang bermata dua yang bisa kasih pisah jiwa sendi-sendi, hantam semua. Itu firman. Jadi, Bapak Ibu jemaat, tetapi mereka tidak mundur. Tambah semangat tuh 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Lanjut. Allah. Dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Amin, kekasih Allah. Nah kalau yang model begini saja, mereka maju terus. Saya aneh bin ajaib. Kalau ada orang dengar khotbah tersinggung, lalu berkata, beta tobat. Bukan bertobat, tobat ke gereja itu. Besok tobat. Suhu hidup baru. Besok tobat di situ. Kau tembar duduk omong ini, omong itu. Omong kau tempat segala macam. Kau siapa picek lu pun duduk berdiri. Beta hanya khotbah sah. Kalau ada yang jadi perempuan piara bertobat. Jur salah di. Kan Anda dipiara sama laki orang. Ini contoh loh ya. Contoh aja ya. Berharap di sini bersih ya. Kalau ada ya sudahlah. Jangan marah saya. Tuhan sayang kau tuh. Sebelum Flow Bamorata bongkar, posting lu. Dia lu pun percakapan semua. Sorry to say, beta ngomong. Mending beta ngomong. Pendeta apa saudara omong lain? Hello.
Sulia ketong nih jiwa perempuan mah terjebak dalam laki-laki. Supaya kita main omong. Lu bukan terjebak di tubuh laki-laki. Lu otak memang perlu di restart. Semua ketong ini ada kelemahan di jiwa. Ini ketong lawan semua. Yang tukang pancuri, maloi orang mandi, muluson bisa diam. Duduk omong orang yang klepto. Lihat apa-apa ame. Sekali lihat babai ame, bayi tai bebe. Biar kalau rasa. Pokoknya lihat apa sama ame. Nah ini semua kan kita lawan. Amin. Yang klepto lawan, kenapa homo tidak lawan? Botol omong berbilang, kejam. Kejam apa? Ini cinta nih. Ini sayang nih makanya omong begitu. Ya sudah kesan mau dengar ya, nanti baru lihat. Masih itu orang Sodom dan masuk neraka, nah, lu yang bertahan begitu masuk surga. So, mungkin lah. Itu dicatat untuk peringatan. Nah, lu pas masuk neraka juga. Lebih baik bertobat. Kok latihan push up toh? Maksudnya kayak bikin semangat diri itu. Yang dulu kita tali merdeka apa tuh ganti sekarang wusu. Jadi maksudnya gerakan hampir sama masuk agak lebih ini kan. Daripada dada. Seminar. Itu kan ditarik kayak wusu loh. Iya kan? Iya kan? Susah. Jadi jangan gara-gara tersinggung berhenti, maju terus. Kalau pendeta lain suka khotbah bilang begini, Anda yang tersinggung pintu gereja tak buka, beta sonde. Itu pintu beta tutup, lu jangan keluar. Lu keluar lu habis. Benar, beta tutup, kunci, jangan keluar. Jangan, beta takut lu salah langkah lu habis saudaraku. Beta keras tapi son mau lu keluar. Tetaplah di sini, tetaplah menyembah, tetaplah cari Tuhan, tetaplah berserah. Jangan keluar, bahaya. Haleluya. Amin. Coba lihat lagi ayat 6, masih ada hal lain yang perlu saya singgung di sana. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, garis bawahi berbagai-bagai pencobaan. Kata ini dia pakai kata Yunani poikilois. Kata poikilois ini itu artinya berbagai pencobaan itu ada bentuk-bentuknya. Pencobaan itu terlalu banyak, makanya dibilang berbagai-bagai pencobaan. Kenapa kata ini dimunculkan? Karena begini, ternyata di bagian lain Petrus pakai kata yang sama tapi tidak ditempelkan dalam kaitan dengan pencobaan, tapi dia dekatkan di dalam kasih karunia. Kasih karunia. Seperti yang tercatat di 1 Petrus 4 ayat 10. Pelayanan ini kan karunia beda-beda, maka dia pakailah kasih karunia di sana. Artinya karunia itu ada banyak bentuknya begitu. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah dari kata Indonesia kurang pas, tapi kalau terjemahan Inggris misalnya dari New American Standard Bible dia pakai kata God's grace in its various forms. Kasih karunia di dalam berbagai bentuknya. Jadi kalau pencobaan ada bentuk-bentuknya, kasih karunia juga ada bentuk-bentuknya. Maksudnya setiap kali Anda alami pencobaan apapun karena kebenaran, karena engkau dan saya adalah anak Allah, setiap kali kita alami pencobaan, jangan takut, ada kasih karunia di situ. Setiap kali Anda alami baru lagi, jangan takut, ada kasih karunia di situ. Bahkan pencobaan yang levelnya meningkat, kasih karunia juga meningkat di sana. Anda tidak pernah susah. Tuhan memang memperlakukan kita bukan sebagai anak gampang. Perlu ada pencobaan, tetapi jangan takut.
Pencobaan ada banyak bentuk, kasih karunia juga ada banyak bentuk. Makanya Profesor William Barclay bilang begini, perhatikan. Problem-problem kita bisa banyak coraknya, tetapi demikian juga dengan kasih karunia Allah. Terus? Tidak ada corak dalam situasi manusia, di mana tidak ada kasih karunia yang sesuai. Ada kasih karunia yang sesuai untuk setiap pencobaan, dan tidak ada pencobaan tanpa kasih karunia-Nya. Kamu dikaruniakan bukan hanya percaya tapi untuk menderita. Atau sebaliknya, kamu juga dikaruniakan bukan hanya untuk menderita, tapi ada percaya, ada kasih karunia, ada berkat di balik pencobaan-pencobaan itu. Amin, kekasih Allah. Makanya di ayat 6 itu, di bagian atas dari 1 Petrus 1 ini, dia bilang bergembira, tapi di bawah dia bilang ada duka cita. Bisa tidak gembira kita dan duka cita kita itu bercampur? Bisa. Kenapa bisa? Karena kita belum sempurna. Maklumlah, masa sih orang saya ini kalau buka handphone, buka inbox itu sudah cuci maki saya. Ada yang nantang baklai. Lo di rumah lo di mana nih? Gua di Tangerang nih, duel yuk. Nah gua di Kupang nih, gimana dong? Beta juga mau babalas yang perlu kesian, berdoa habis, berhapus. Kalau dulu masih mau, lu datang di Kupang, gue cek lu kayak gitu-gitu. Son suka lebih omong begitu. Dulu masih mau bercanda kayak gitu, ngapain sih? Pendeta mesti kena maki, karena beta opera kabrik banyak hal di sana. Setan pasti marah. Nantang duel. ML Atok gua bakar lu, sadis. Lu kata gua babi speed, lu bakar-bakar. Maki banyak banget tuh beta dimaki. Berduka tidak? Ada dong. Munafik. Tapi seperti pencobaan tadi pas ada kasih karunia topang. Percayalah anak-anak Tuhan. Ada duka tapi langsung sukacita mengikuti. Ini yang Paulus omong di 2 Korintus 6 ayat 10. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebagai orang berduka cita. Namun apa? Senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin. Namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik. Sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ada duka. Langsung ada sukacita. Makanya Anda yang dekat dengan Tuhan tuh asik banget hidup kita. Asik sekali. Asik sekali. Mungkin kita bisa stres beberapa jam pikiran, aduh kenapa ya suami begini ya, kenapa istri begini ya, kenapa anak begini ya. Lihat di rekening, aduh ini lebih hancur lah. Iya tuh. Cok laki sebagian rekening menopang, ini sonde. Kau tuh kerubu dengan semua koseng dan fanderan-fanderan. Sebegitulah di meja ada undangan kumpul keluarga, aduh. Mau alasan sakit juga, takut Tuhan kasih sakit betul. Mau pilih keluarga dari bufu juga. Dosu pindah ke 85. Kan biasa kalau sama kumpul keluarga alasan dan pilih kelo toh. Masalah pun banyak lah. Tapi Roh Kudus itu penghibur yang sejati. Dia akan datang menjamah. Jadi kalau ada apa-apa, masuk kamar doa, tutup, kasih mati handphone semua. Dengan Tuhan, mau menangis, mau apa, poa di situ semua. Poa di situ. Keluar mata bangka, bukan bangka begini, bangka besar sekali. Tidak apa-apa, itu terlalu lama sebenarnya ya. Tapi ya sudahlah, nikmati hadirat Allah. Mau bangka-bangka. Daripada menangis di manusia-manusia setan. Kau dia bilang, besok bilang, lu pelaki itu belias ada di palis mata tuh jahat. Ini kan orang-orang begini kasih masukan tuh yang tidak benar gitu. Oh mulai waktu pulaki bulu mata. Padahal mau pulaki bulu mata lebih rusak sebenarnya. Janganlah omong begitu. Curhat dengan Tuhan. Curhat di salah tanpa iblis, buntiana dan begitu. Curhat di hadirat Allah. Amin. Lalu pencobaan-pencobaan itu ada untuk apa? Tambah sedikit ya, mustambah masalahnya. 7. 1 Petrus 1:7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yep. Saudara, terus dia bilang apa? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Untuk melihat emas itu murni, uji pakai apa? Api. Mau lihat iman kita murni, ujinya pakai pencobaan.
Kalau tidak ada pencobaan kita GR rasa. Oh beta kuat. Ke Petrus. Itu belum ada pencobaan. Makanya saya kuat. Pas ada tumbang. Jadi kalau pencobaan ada bersyukurlah. Karena tidak akan melebihi kekuatan. Dan pasti ada ucapan syukur. Amin. Kadang-kadang pencobaan itu datang juga berupa hinaan, olokan, orang rendahkan kita. Tidak apa-apa. Lanjut dulu ayat 7. Dia bilang apa? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sudah lihat yang kita dapat apa? Puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Di dunia bukan dapat puji-pujian, dapat hinaan. Tapi di sorga puji kita. Kita dihina di sini, di sorga puji kita. Kita diejek di sini, dihina di sini, sorga muliakan kita. Kita direndahkan di sini, kita dihormati di sana. Makanya ayat penutup malam ini buat kita yang mengasihi Tuhan, mari baca sama-sama Yohanes 12 ayat 26, 1, 2, Yohanes 12 ayat 26, 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati siapa? Bapa di sorga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memberkati kita. Kita orang-orang beruntung. Sampai jumpa minggu depan perjamuan kudus. Kita lanjut materinya. Mari kita berdiri sama-sama jemaat terkasih.